Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan channel kebanggaan kita, channel PPUPD. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan dalam hal ini di tengah musim pandemi merupakan hal yang sangat-sangat menjadi andalan kita. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bagaimana caranya atau tips bagaimana kita mendapatkan angka kredit yang maksimal. Namun sebelumnya jangan lupa kita like, subscribe, share, komen, dan klik loncengnya channel PPUPD, Asosiasi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah. Sebelum kita membahas bagaimana tips dan agar kita mendapat nilai maksimal, kita akan lihat dulu pedoman penilaian dan penetapan kredit jabatan fungsional PPUPD tahun 2021, dan pada bulan kemarin akhirnya keluar surat edaran dari pembina kita, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, nah ini dalam surat edaran tersebut nomor 897.4/2272 kami rangkum. Pertama, seluruh PPUPD wajib melakukan registrasi pada aplikasi Edupak melalui website ppupd.kemendagri.co.id dengan mengunggah dokumen kepegawaian berikut ini dalam bentuk PDF. Ada kartu pegawai, SK Pengat terakhir, SK Jafung terakhir, sertifikat Jafung terakhir, Pak terakhir dalam pangkat terakhir, ijazah terakhir, SK CPNS, dan SK PNS ya. Silakan diupload, isikan dengan benar. Nanti admin akan memverifikasi kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi setelah registrasi kita menunggu 1 kali 24 jam, besoknya kita bisa mulai meregistrasi. Oke, itu ketentuan umum. Yang kedua, nah ini dalam ketentuan ini ada hal yang patut kita perhatikan, bahwa yang untuk Pak periode Juli-Desember 2020 diubah sesuai dengan Permenpan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2020, bahwa ini contoh yang warna merah ini adalah Pak lama, contoh Pak lama, dan yang warna kuning adalah Pak yang baru. Lihat, di Pak lama itu unsur utama ada 3. Ada di pendidikan, pengawasan, dan pengembangan profesi. Sementara di Permenpan yang baru itu adalah unsur utama itu 1, pengawasan saja. Nah, karena berbeda maka kita alihkan. Contoh di atas ada angka in passing, contoh 250, maka kita lempar lagi ke samping 250. Di unsur utama pendidikan, nah yang tadinya pendidikan itu unsur utama, di Permenpan yang baru pendidikan itu masuk ke dalam pengembangan profesi. Makanya di pendidikan ini di Permenpan 36 angka pendidikan sebesar 2 menjadi ditambah dengan pengembangan profesinya, berarti kan 7 ya. Di pengawasan kita masih tetap sama 2525, di penunjang juga sama tetap 14. Jadi itu sudah yang berubah. Hanya berubah di pendidikan
dialihkan ke pengembangan profesi, pendidikan, diklat, dan lain sebagainya. Silakan pakai yang lama, yang periode Juli Desember tahun 2020 dirubah ke sesuai dengan aturan Permenpan 36 tahun 2020. Oke. Nah, ini untuk bisa memperoleh kita nilai angka maksimal dari angka kredit, maka perlu kita tahu dulu berapa sih angka kredit yang dapat kita peroleh untuk ke jenjang. Ini adalah edarannya. Jadi untuk naik 3A ke 3B itu butuh 50, 3B ke 3C 50, 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100, ke 4A menuju ke 4B 150, ke 4B ke 4C 150, ke 4C ke D 4D 150, dan ke 4D ke 4E 200. Nah, ini penjelasannya. Modal awal ketika ini contoh yang CPNS nih, pembentukan. Modal awal itu adalah 100 S1. Posisi awal di golongan 3A atau jabat pertama adalah 100 angka kredit. Jadi ketika kita sudah masuk, kita dapat poin dari poin sarjana itu 100. Nah, jika ingin naik pangkat ke 3B, maka anggarannya butuh, maaf salah ini, 150 ya minimal, jadi kita butuh 50. Oke. Ketiga C butuh 50 lagi, jadi totalnya 200. Tapi kalau untuk itu harus naik jenjang dulu, diklat jenjang baru naik pangkat. Ketiga D butuh 100, jadi total angka yang dibutuhkan adalah 300. Keempat A butuh 100 lagi, jadi totalnya 400. Sama, dari 3D ke 4A adalah kenaikan jenjang, jadi harus naik jabatan dahulu. Nah, 4B butuh 150, 4C butuh 150, 4D 150, dan ini 4E butuh 200. Ya, itu yang sarjana. Bagaimana dengan yang S2? Kita S2. Ini yang S2. S2 itu sudah punya modal awalnya 150, tapi tetap masih dalam jabatan pertama. Untuk naik 3C adalah butuh 50 lagi, jadi total 200. Nah, itulah perbedaan antara S1 dan S2. S1 ketika naik jadi CPNS itu 3A, S2 ke 3B, sama semuanya. Itu aturan BKN semua, bukan hanya JFP, PUPD, fungsional lain pun, dokter, guru. Kalau S2 langsung ke 3B. Dokter ya S2 ke 3B. Kalau S1 itu 3A. Ya. Silakan pahami dulu naik jenjang ini berapa butuh poin yang dibutuhkan. Oke. Lalu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Bagaimana selanjutnya? Kita coba penilaian kegiatan pengawasan selanjutnya, lanjut ke video selanjutnya. Jadi untuk sementara pahami dulu ketentuan umumnya, lalu kita akan meng-share juga video lanjutan bagaimana tipsnya agar angka kredit kita maksimal. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen, klik loncengnya agar kita bersemangat untuk menginformasikan ke PPUPD-an. Salam PPUPD, modern, maju, dan berintegritas. Salam pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.